Halo anak, selamat pagi berkah dalam. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Jawa masih dengan materi yang sama yaitu tentang buku harian. Nah anak, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, mari kita ingatkan untuk selalu menjaga diri dari virus COVID-19. Ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah selalu membersihkan tangan sebelum memegang sesuatu. Selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain apabila kalian terdesak harus keluar rumah. Yang keempat, selalu makan makanan yang bergizi. Dan yang kelima, anak-anak harus rajin olahraga supaya imunitas anak-anak selalu terjaga. Dengan begitu, anak-anak bisa terhindar dari virus COVID-19. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tata cara nulis buku harian lan carane nyeritakake buku harian. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis buku harian dan bagaimana caranya menceritakan buku harian. Yang pertama, tata cara nulis buku harian atau tata cara menulis buku harian. Nah, ana saperangan cara kang kudu digatekake anggone nulis buku harian. Ing antarane yaiku tulisan kadadeyan kang dumadi saben dina kanthi ajeg tanpa ana kang keliwatan. Jadi anak-anak ada beberapa bagian yang harus digatekake itu diperhatikan bagaimana menulis buku harian. Nah, yang pertama caranya adalah bagian pertama ini penulisan kejadian itu ditulis sampai rinci tanpa ada yang kelewatan ya. Lalu yang kedua, anderno apa wae kang arep kok tulis kanthi bebas. Jadi Andarono tuh beritahukan apa saja yang mau ditulis sampai semuanya itu tertulis semua. Ceritanya kalian itu tertulis semua pada hari itu. Tidak ada yang kelewatan, tidak ada yang tersisa. Jadi semuanya kejadian hari itu ditulis semua di buku harian. Nah, yang ketiga, tulisan pengalaman utawa pangrasa ing buku harian kanthi bloko. Artinya menulis pengalaman atau perasaan kalian di buku harian itu sejujur-jujurnya. Kalau takut bilang takut, kalau ada pengalaman yang menyedihkan ditulis, kalau ada pengalaman yang menyenangkan ditulis. Jadi yang pertama itu tulisan kejadiannya itu tidak boleh ada yang terlewat ya. Lalu yang kedua, ditulis sampai kita merasakan bebas atau semuanya itu ditulis semua ya, tidak ada yang terlewat. Lalu yang ketiga, pengalaman yang diceritakan itu adalah pengalaman yang jujur. Lalu yang keempat, tulisan waktu lan panggonan nalika awakmu nulis buku harian. Artinya, tulislah waktu dan tempatnya pada saat kamu menulis buku harian. Jadi, misal tempatnya kayak yang kemarin itu kan Sabtu 9 April 2016. Nah, sekarang kalian kalau misal nanti ditugaskan untuk menulis buku harian, tulislah buku harian yang sesuai dengan waktu dan tempatnya. Nah, ini adalah contoh teks buku harian. Dina Sabtu iki sekolahanku ana kegiatan kerja bakti. Kerja bakti resik lingkungan lan nandur kembang ing taman. Ngendikane bapak sekolah karisan iku wigati banget. Nah, ini kalian sudah belajar yang minggu lalu ya. Buku harian ditulis saben dina kanthi ajeg. Nah, jadi iki dina Sabtu, lalu panggone nalika nulis buku harian, panggonan.
sekolahan ya. Waktu nalika nulis buku harian, waktunya kapan? Sabtu 9 April 2016. Ditulis kanti bebas. Nah, jadi semuanya itu ditulis sampai rasanya tuh sudah nggak ada lagi yang bisa ditulis lagi pada hari itu pengalaman kalian. Ini kan sampai tulisan sampai gotong royong dari akhir pegawaian apa jadi enteng. Jadi seharian itu kerja bakti sampai eh, kerja baktinya itu pekerjaan yang berat menjadi sangat ringan. Buku harian iki ditulis berdasarkan pengalaman utawa pangrasa ing buku harian kanthi bloko. Ada dasar pengalaman ya. Carane nyeritake buku harian. Cara kang kudu digatekake kanggo nyeritakake buku harian yaiku kaya kacetha ing ngisor iki. Yang pertama, pangucapane kudu cetha. Tegese suarane kudu banter lan cetha nalika nyeritakake buku harian. Jadi anak-anak, untuk menceritakan buku harian, anak-anak harus ngomongnya itu harus jelas ya, pengucapannya jelas, intonasinya jelas. Lalu yang kedua, lagu ukara intonasi kudu trop nalika nyeritakake buku harian ya. Sudah Pak Richard tadi jelaskan, intonasinya harus juga jelas ketika menceritakan buku harian. Jeda kudu trep. Jeda tegese wektu kanggo mandeg, sedhela kanthi nggatekake tanda pawacan koma utawa titik. Nah, anak-anak, jeda kudu trep ini maksudnya ketika kalian ada tanda baca koma atau titik itu juga harus diperhatikan. Kalau koma berarti berhenti sebentar. Kalau yang titik itu berhenti ya, nadanya turun. Kalau yang koma itu tetap nadanya agak datar, yang titik itu turun. Nah, sekarang kegiatan kalian pada hari ini adalah coba critakake pengalamanmu dina Rebo wingi arupa catatan buku harian. Nyeritakake buku harian sing wis mari ditulis arupa video lan dikirim lewat WA gurumu. Jadi anak-anak, kegiatan anak-anak pada hari ini adalah menceritakan pengalaman hari Rabu kemarin yang berupa buku catatan harian ya. Diceritakan lewat video. Jadi anak-anak membuat video pengalaman hari Rabu di buku harian. Nah, videonya ini nanti dikirim ke Pak Richard. Sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati, berkah dalam.